Kalau kamu orang Tulungagung, pasti kamu sering lihat kakak-kakak pakai jaket ini berseliweran di jalan kan? Yap, jadi mereka ini adalah drivernya Zendo. Sebuah jasa delivery all-in-one dan ojek online asli buatan Cah Tulungagung. Bahkan Zendo ini duluan ada jauh sebelum para raksasa transportasi online hijau masuk di Tulungagung loh. Dan gak cuma jasa delivery online dan ojek online aja, tapi Zendo ini juga melayani apapun yang kamu butuhkan. Mulai dari belanja ke pasar, membantu permasalahan rumah seperti benerin keran, bahkan sampai memata-matahi selingkuhan. Tapi pernahkah terlintas di pikiran kalian, siapa sih sosok di balik Zendo ini? Seorang laki-laki? Bukan. Meskipun bisnis jasa ini image-nya manly, tapi sebenarnya foundernya adalah seorang ibu yang punya mental dan kisah hidup yang luar biasa. Dan di unboxing kali ini, kita akan mendengarkan cerita jatuh bangunnya perjuangan Lutfi Azizah, founder dan CEO Zendo. Halo Sobat Watu, balik lagi di konten unboxing. Seperti biasa di konten ini kita akan mengulik cerita-cerita inspiratif dan juga mengena dari sosok-sosok yang akan kita hadirkan hari ini. Dan hari ini tuh spesial ya, karena kita kedatangan tamu seorang perempuan yang strong dan pokoknya perjuangannya itu luar biasa sekali. Sekarang kita sudah bersama Mbak Lutfi Azizah. Wow. Kelihatan ini kan dari jaketnya. Yes. Apa coba? Apa? Zendo. Iya, betul sekali. Sangat membanggakan Tulungagung. Satu-satunya apa ya Mbak? Startup Brand lokal pride lokal Tulungagung untuk jasa berbagai macam jasa ya yes, Mbak ya? apa aja di mana aja kecuali nyariin jodoh Mbak Intan. Nyari sendiri Mbak Intan. Aduh, padahal itu nanti mau saya mintain tolong itu malah tidak bisa. Soalnya saya aja gagal terus cari. Jadi ampun deh. Nanti kita kulik sedikit boleh ya Mbak. Yes. Oke, jadi gitu. Dan sekarang Mbak Azizah, Mbak Lutfi lagi sibuk apa ini? Saya sibuk menyenangkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Biar bahagia terus. Jadi kerja itu sambil bahagia ternyata enak, buktinya saya gendut. Oke Mas. Bukan, jangan ini ya, gendut itu bukan berarti jelek, tapi sebenarnya itu adalah tanda kemakmuran ya Mbak ya? Satu tanda kemakmuran, kedua upaya untuk orang bisa mencintai diri sendiri sih. Jadi betul sekali. cantik itu nggak harus langsing, Yes. gendut juga bisa, cakep juga bisa dari gendut, asal pede, percaya diri, mencintai diri sendiri, semua aman. Dan yang penting nggak merugikan orang lain, timbangannya kon tambah ngebacot-bacot aja kan yo. Merugikan di sini penting pede gitu. Asik, yes. Gitu. Oke, sekarang selain sibuk mengelola Zendo, apalagi kegiatannya Mbak? Selain mengelola Zendo, karena saya ibu rumah tangga, Yes. bisnis, keluarga, kegiatan sosial, alhamdulillah semua berjalan. Itu loh. Yes. Itu loh. Nah, itu yang mengusahakan balance saja. Nah, itu yang akan kita kulik. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kan seperti biasa ya, interview kan template-nya pasti awalnya bercerita soal latar belakang, kayak skripsi Mbak. Oke. Jadi, Bab 1 ya? yes, mau diceritain dong Mbak, terkait perjalanan awalnya itu gimana sih sebelum bikin Zendo dulu awalnya? Sebelum bikin Zendo adalah saya anak kota pinggiran yang cita-citanya pengen jadi PNS. Oke, Ya. sesuai seperti cita-cita kita semua kayaknya. September ada pendaftaran JPNS. Iya. Tua dapat gaji, apalagi kalau tidak menjadi PNS ya kan. Ya. PNS, nanti PNS itu panas. PNS, Keras. saya pengennya dulu pegawai negeri sipil, tapi akhirnya pegawai negeri swasta. Tetap PNS juga kan sama. Iya sama, dan kepanasan tadi. Karena ngojek. Iya. Oke. Ya, jadi Dulu setelah gimana? pengen jadi PNS, karena banyak ternyata hidup itu ternyata bolak-baliknya seenak Tuhan ya. Akhirnya berubah lah. Kayaknya saya berubah
karena kehidupan nggak jadi PNS wes. Oke, jadi dulu kita ini deh, latar belakang sekolahnya dulu apa, Mbak? Izin Mbak, aku Mbak. Aduh, kenapa ini? Karena saya dulu itu cita-citanya kuliah di Surabaya, udah keterima, tapi karena ya anak yatim Mbak, nggak ini ya. Akhirnya nggak bisa saya penuhi kuliahnya, sudah keterima PMDK pada waktu itu. Akhirnya saya harus ke Tulungagung, harus kerja. Oke. Saya langsung kerja di pengetikan komputer. Pengetikan komputer, nyambi jadi guru les. Oke. Ternyata saya kok iri lihat teman-teman saya kuliah. Saya padahal pengen jadi PNS, kok nggak kuliah. Saya memutuskan akhirnya kerja sambil kuliah. Bukan kuliah sambil kerja ya. Kerja sambil kuliah. Iya, karena saya harus menghidupi adik saya. Adik saya disabilitas. Oke. Kemudian ibu saya janda. Single Saya parent. ada mbah juga di rumah. Oke. Jadi akhirnya ini saya harus kerja tapi sambil kuliah biar saya nggak kalah sama teman-teman saya dan nantinya bisa jadi PNS. Alhamdulillah. Akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi swasta di Tulungagung yang sebenarnya itu terpaksa banget ambil itu karena nggak ada yang lain. Oke. Kalau saya ambil perguruan tinggi negeri saya nggak bisa kerja. Jadi saya harus ambil itu biar bisa sambil kerja sambil kuliah. Jadi gitu. Oke, awalnya di situ. Berarti kerja jadi guru les ya dulu Ya, ya? guru les, Awalnya. kemudian di pengetikan akhirnya saya ada kenalan guru SMA saya itu karena baik ya, dia nyarikan sekolah buat sukwan gitu loh. Oke. Honorer gitu loh. Oke, itu di tahun berapa Mbak? 2006. 2006. Oke. 2006. Jadi saya 2006 itu kerja langsung 3. Guru les, guru honorer di pengetikan. Begitu siklus saya, terus kuliah. Waduh, Ya gitu. itu bagaimana? Saya belum segendut ini dulu. Aduh, terus itu pusing ya. Pekerjaannya itu 3 terus tambah kuliah tuh. Ya, Allah, aku bayangin ngeliatnya aja. enak loh. Tapi itu gimana? gajinya nggak sebanyak pekerjaannya. Maksudnya pekerjaan 3, gajinya banyak enggak, ya, dikit semua. Namanya juga sukwan, berapa sukwan. Oke. 400 gram am. Aku salah kuat lah aku ngono-ngono ki. Langsung gunung bulu. Tapi entong Yunda Mbak Lutfi nggak kayak gitu. Oke, berarti kerja itu honorer, guru les, terus apa jadi guru honorer juga. Ya, Terus itu gimana Mbak? Ya wes gitu, akhirnya sambil kuliah gitu. Alhamdulillah ketika kuliah itu saya juga ini melakukan pekerjaan ilegal. Apa itu? Ya, pekerjaan Joki ilegal. skripsi. Yes. Joki skripsi, joki makalah. Wow. Tit, ini bisa disensor ya. Nanti saya kena pasal. Ya, itu yang salah itu bukan jasanya, yang salah itu yang memakai jasanya gitu. Ya gitu. Mbak. Aman. Entah kenapa saya ini ya merasa sok-sok bisa aja. Padahal sekolah juga nggak pinter-pinter amat. Oke. Gitu akhirnya ya itu sambil itu. Kemudian ketika kalau ada waktu libur ada catering yang butuh ewang, itu saya mau ikut juga freelance ya. Di IO itu. Freelance Oh ewang. ini saya butuhnya cuci piring. Ikut di cuci piring ya. Saya cuci piring. Oke. Pokoknya Mbak Lutfi itu dulu sembarang biayai. Karena Pokok intine. Karena untuk biaya ibu saya ngobatin adik, mbah saya sakit itu harus 3 kali gaji saya pada saat itu. Jadi selain kerja itu saya utang-utang Mbak. Itu berarti waktu dulu cuman Mbak aja yang kerja berarti? Iya, ibu saya juga kerja tapi kan nggak maksimal karena harus ngurusin adik saya. Gitu. Oke. Jadi nggak maksimal ya saya aja, tapi saya mintanya ya kuliah itu. Oke, di sela-sela banyak sekali itu ya pekerjaan sampingan iki kuwi sembarang diayai. Terus setelah itu apa sing bikin Mbak Lutfi ini pengen bikin usaha Zendo ini? Nah, itu perjalanan masih panjang guys. Masih panjang. Tapi kalau diceritakan diceritakan semua satu-satu. kasihan Masin, pegangin lampu. Gak apa-apa. Oke, nanti didit aja. Gak apa-apa. Kita nggak usah mikirin mereka aja. Mbak. Yang penting kita seru aja Ben dipikir cerita. pacar-pacar. Bikin pacar-pacar ya. Oke, jadi itu masih perjalanan masa kuliah karena setelah kuliah selesai itu akhirnya saya sempat menikah, Oke. tapi gagal. Setelah Itu di tahun? saya menikah 2010,
bercerai di tahun 2013 dan fix bercerai lega ya 2014. Nah, setelah perceraian itu saya akhirnya mikir pekerjaan selain saya jadi sukuan di 2 tempat, di sekolah negeri sama di perguruan tinggi, sampai joki skripsi, joki pekerjaannya guru-guru PNS, joki disertasi, bantuin dosen saya bikin disertasi, tesis gitu. Itu kayaknya Mbak ya, kemarin juga kan kita juga sempat spill cerita dan kemarin juga katanya bikin les untuk anak disabilitas. Oh iya, saya sempat juga itu sebelum menikah tapi. Ya itu tadi les itu. Itu alhamdulillah ada yang membutuhkan dari orang tua disabilitas, karena adik saya kan juga disabilitas, jadi perlakuannya mungkin saya nggak jauh beda memperlakukan yang lainnya. Sudah tahu gimana nge-treatnya ya. Yes. Berarti setelah menikah terus ternyata tidak cocok dan bercerai. Yes. Terus gimana lanjutnya? Akhirnya saya bikin bisnis kuliner sambil sukuan. Jadi saya bikin pesanan kayak nasi bento. Kemudian di Tulungagung belum ada burger nasi ya. Iya. Jadi saya bikin, ada yang burger roti gitu. Itu pun dagingnya beli frozen kan. Kalau saya dagingnya bikin sendiri, trial error sendiri. Teman saya bilang enak, tak jual. Terus gimana itu perjalanan F&B-nya akhirnya itu? Ternyata dari F&B saya harus bangun jam 3, masak jam 7, itu saya delivery sebelum jam 7. Kemudian jam 7 saya harus sukuan kan, sampai jam 1:30 pulang lagi, terus masak kalau ada pesanan, masak lagi sebentar, terus sukuan di tempat selanjutnya di kampus sampai malam. Habis malam saya kalau masih ada waktu saya freelance jadi writer artikel situs Amerikanan gitu. Berarti pakai bahasa Inggris gitu? Ya gitu, ke Inggris gitulah. Bayangkan betapa padatnya dan hektiknya hari-hari Mbak Lutfi waktu itu. Ngalah-ngalahannya Raffi Ahmad. Beda ngecak sama beda ininya mungkin ya, cuannya ya. Iya, betul. Dia mempekerjakan banyak orang, saya mengerjakan semua sendiri. Tapi keren banget loh. Berarti dari dulu tuh memang Mbak Lutfi ini sudah terbiasa dengan pekerjaan yang berbagai macam, terus juga waktu yang diburu gitu ya. Dan intinya gak isin, gak isin kabeh jaya. Betul sekali. Isin gak mangan, berat. Loh, yo sing kakean gengsi, yo. Coba sawangan iki. Gengsi, nuruti gengsi luwe, Mbak. Ora enek titik temu bener sih itu. Dulu saya sempat gitu. Isin, teman-temanku kuliah di luar kota, pulang-pulang bajunya bagus-bagus, nongkrong. Saya nggak berani kayak gitu, nggak bisa beli baju. Mending buat beli makan orang rumah. Alah, zaman saiki juga gitu, pas teman-teman kan juga banyak yang kuliahnya di kampus-kampus yang ternama gitu. Mulai lah misal ngajak ngopi ning panggon sing api-api ngono iku. Tapi PS Coffee bagus juga. PS Coffee tetap yang terbaik gitu ya. Sepil. Soalnya kita sekarang di PS Coffee guys gitu. Kebetulan Mbak Lutfi ini juga sebagai saya bantu-bantu di sini untuk manajerial yang PS Coffee. Lanjut ya Mbak ya. Setelah itu perjalanan cerai terus akhirnya tetap kerja bikin usaha F&B, terus akhirnya gimana itu usaha F&B-nya? Itu ternyata nggak jalan karena saya kurang fokus, capek juga. Karena banyak banget tadi kegiatan. Akhirnya cobalah hire karyawan 1. Ternyata masaknya nggak sama. Rasanya udah beda. SOP-nya mungkin kurang bener atau itu pengalaman pertama. Akhirnya tutup. Jualan es saja yang mudah mungkin SOP-nya, tapi juga nggak jalan. Jualan tahu juga nggak jalan. Akhirnya kok passionku kayaknya bukan di F&B deh, bukan di kuliner deh. Karena memang aku tuh nggak bisa masak, Mbak. Masak telur aja nggak beres sebenarnya. Tapi godok banyu bisa? Nggak bisa, alhamdulillah. Itu pun sok-sok gosong. Godok banyu gosong nih, rada kebacet Mbak. Iya, makanya jangan dicontoh. Saya tuh bawaannya makan ternyata. Iya, bukan masak. Nah, itu akhirnya dari situ saya mikir, ini apa ya, bisnis yang bisa sustain, nggak bangkrut, modalnya nggak rugi, karena kalau jual kuliner harus masak,
Oke. Dan rugi pun nggak kemakan, nggak kejual, nggak Ya, jadi uang. eman-eman lah ya. Yes, rugi lah intinya. Rugi. Apa ya yang nggak modal banyak, untungnya ya lumayan bisa buat hidup, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Akhirnya pas saya ada tugas kuliah di tugas kampus kerjaan di Surabaya, yang biasanya saya itu naik bis kota atau angkot, itu saya lihat Gojek Grab itu kok penasaran, akhirnya saya download. Itu tahun berapa itu Mbak? 2015. 2015 itu Gojek Awal ya? sama Grab kayaknya masih awal-awal Iya. rilis juga ya? Ya awal rilis itu. Oke. Awal rilis di Surabaya, akhirnya saya nyoba. Nah nyoba, wah gini ya, enak juga, tinggal klik ini, tapi ini pakai aplikasi saya bilang gitu. Tapi ini di Tulungagung nggak ada, dan kemungkinan di kota-kota besar, kan saya searching kota-kota mana yang sudah ada Grab Gojek, Jakarta, Bandung, Medan, Kota-kota waktu itu besar lah ya. Oh belum sampai ke Malang, belum sampai itu. Akhirnya saya mikir bikin seperti ini di Tulungagung. Mikirnya agak lama, sebulanan kayaknya. Tapi gimana caranya? Saya itu karena sekolah itu ya nggak beken-beken banget, nggak punya teman, relasi minim di sekolah ya, teman-teman saya ibu-ibu PNS yang sudah sepuh-sepuh. Karena saya bondo nekat aja dengan berbekal HP BBM pada saat itu dan Facebook. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang bisa bikin desain logo untuk bikin Zendo, Zen Delivery Order. Zen itu anak saya, Oke. DO itu Delivery Order, jadi Zendo gitu. Terus bikin ini sama teman saya gini, ini maksudnya apa toh? Saya jelaskan ya seperti Grab Gojek lah. Kenapa kok namanya nggak Jack gitu? Apa Jack? Ya itu sudah biasa. Maksudnya bikin yang kayak gini aja, kayak gitu. Akhirnya dibikinkan logo, kemudian saya share ke media sosial. Itu tahun 2015. Ya, itu pun nge-share aja, baru 6 hari saya dapat orderan. Itu pun dari teman saya SD. Oke. Masih ingat aku namanya Febri. Hai Febri, thank you. Terima kasih Mbak Febri ya, pengorder pertama Yes, Zendo. teman saya SD, Febri. Itu pun karena dia penasaran. Ini apa lo maksudnya jelas-jelasnya gitu. Karena orang-orang di sini tuh belum teredukasi sama delivery order, delivery service. Oke. Terus apa Mbak? Waktu itu Zendo ini kan masih pertama kali ya di Tulungagung. Berarti yang ngayai semuanya Mbak sendiri? Betul, saya sendiri. Jadi saya ngadmin karena masih sepi juga. Iya. Ngadmin, terus saya berangkat kalau ada orderan. Nah dari orderan pertama itu saya screenshot, saya foto. Waktu itu di Mayar, saya foto. Kemudian chatnya teman saya screenshot. Kemudian saya jadikan flyer. Orang akhirnya paham. Oh alah, maksudnya pengen belanja itu tinggal WA aja toh. Nanti kemudian diantar, nambah ongkir, harganya sama. Jadi misal harga nasi goreng 15.000 gitu, ke customer juga 15.000. Pada saat itu awal-awal ongkirnya 3.000. Oke, berarti ya nambahnya di ongkir itu ya berarti? Yes, semua saya sendiri. Sampai di bulan keempat kalau nggak kelima baru saya nambah, ada teman pengen gabung, ya wes kita kerjasama. Kerjasama itu dalam artian dia nggak tak mintai potongan. Ya wes dia dapat 3.000 itu buat dia. Oh, berarti Mbaknya nggak dapat apa-apa dong? Nggak apa-apa. Karena saya sudah mulai kesulitan, kan saya harus sukuan di kampus. Pada saat Zendo ada itu saya sudah nggak di SD. Memilih resign karena kerjanya hampir 24 jam jadi operator di TU. Kemudian nambah di kuliner juga capek. Gajinya maaf ya, ini real ya, gajinya nggak cukup. Tapi kayaknya sampai sekarang di mana-mana itu masih Gitu. terjadi. Makanya gitu, saya itu juga memutuskan untuk keluar itu karena pertimbangan begini, karena niat saya awal itu kan pengen jadi PNS dan mengabdi ya kepada birokrasi, kepada pemerintah gitu. Tapi akhirnya ketika niat itu udah mulai bergeser, ketika saya butuh uang, akhirnya niat untuk mengabdi itu ternyata udah semakin hilang. Kayaknya pengabdian yang selama ini aku lakukan tidak berbuah Sia-sia banyak gitu. ya kan? Curhat Mbak. Aduh, malah ketahuan kok ya Bariki. Oke. Ya gitu, akhirnya itu kan teman-teman saya sukuan Yun Sewu sukuan 14 tahun juga pada waktu itu belum diangkat. Akhirnya saya mikir, ngapain saya berjuang sebegininya, orang ternyata nggak harus jadi PNS untuk sukses. Memang cita-cita bapak saya dulu kan jadi PNS, ben apa
penak, Uripe terjamin gitu ya, kan. karena bapak saya tuh sukanya 15 tahun malah nggak diangkat. Iya. Akhirnya jadi buruh gitu. Ya gitu. Akhirnya ya sih itu akhirnya resign dari SD kemudian bikin di Zendo itu. Dan dulu kayaknya ini ya saking hektiknya kerjaan sehari-hari tuh tidurnya cuma 4 jam ya, Mbak? Saya batasin jam tidur saya itu kalau nggak jam 11 sampai jam 3 ya jam 12 sampai jam 4. 4 jam turu awakmu cukup gak? Tidak mampu. Nggak mampu. Tapi juga ada saat-saat saya nggak tidur. Itu udah jam bagus gitu loh. Iya. Tirakat lah. Lah aku kayak zombie kan. Lah aku kayak ngono wes hah, Nggak genep. nggak stres namanya. Mbak kayak gitu sampean, Mbak. Nggak stres. Stres terberat. Stres sih stres tapi semua bisa teratasi gitu. Stres terberat saya justru malah maaf ya. Oke. Stres terberat saya itu pada waktu perceraian. Itu sampai saya pernah sampai ke psikolog, psikiater, jadi pasien dokter kejiwaan di situ. Oke, gimana tuh Mbak waktu itu boleh diceritain? Apa ya? Baper, bucin, apa ya namanya kalau orang Patah hati. ya gitu kali ya. Oke. Jadi Udah Peter Pan. oh, Enggak sedih. tidak situ punchline. Udah situ selain kadung dinteni. Ya gitu. Akhirnya ternyata alhamdulillah alhamdulillah sekarang saya cerita begini pun nggak pengen nangis. Kalau dulu masih awal cerita gini aja udah. Aduh, Mbak. Tapi teman-teman nggak usah sedih. Tidak semua perceraian itu menyedihkan ternyata. Yes. Terus Tapi juga saya tidak menganjurkan untuk caranya bercerai, menyikapi ya. berarti gimana? Betul. Ternyata patah hati terbesar adalah ketika perceraian. Oke. Itu sampai bikin stres, kerja nggak konsen, dan banyak lah. Terbengkalai lah kehidupan. Anak nggak terurus dengan baik. Akhirnya ya itu sampai saya harus nggak bisa kerja beberapa minggu, cuti sebulan. Kayak gitu, nggak bisa makan, akhirnya makan ya seadanya. Dan itu akhirnya Caranya bertahan gimana akhirnya waktu itu? pertama sih saya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur itu sampai 4 hari itu nggak tidur karena apa ya, Sama sekali. nggak, jadi tapi udah ngeleyang gitu, tapi ya gitu akhirnya obatnya adalah CTM pada saat itu, CTM. Tapi lama-lama akhirnya adiktif sama Obat-obatan? ya, akhirnya nggak sehat ini. Akhirnya saya nekat mabung karena ke psikolog itu mahal ternyata. Mahal, Mas. Stres itu obatnya mahal. Mahal memang. Saya Jangan juga stres ya. Oke. Akhirnya gitu. Enak orang yang stres diajak ke kafe seneng-seneng selesai. Daripada stres nggak habis-habis, depresi harus ke psikiater. Karena hampir 1 juta untuk biaya berobat aja. Berarti Mbak Lutfi dulu bangkitnya adalah inget itu juga biayanya mahal. Akhirnya Terus? kok tapi enak bisa tidur, obatnya itu Oke. setiap hari saya bisa tidur. Kayaknya anti depresan gitu ya mungkin Ya ya? semacam itu Iya, ya. iya. Karena tingkat khawatirnya gini, sampai saya harus asam lambung naik, kemudian vertigo. Akhirnya Pikiran kan macam-macam betul, sampai akhirnya dampaknya nyebar ke macam-macam. banyak masalah, banyak penyakit gitu. Akhirnya mikir kalau saya gini terus uang nggak ada, tapi kok jadi pasien Iya. psikiater gitu. Akhirnya ini saya harus nyari solusi. Akhirnya saya nemu di Instagram itu situs-situs psikologi, belajar mencintai diri sendiri, menerima kenyataan, menerima takdir. Jadi semua itu tidak ada yang kita tolak. Jadi semua itu diterima, menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Sebelum saya memaafkan mantan pasangan saya, jika dalam case itu mungkin kita saling menyakiti, tentunya kita saling menyakiti karena tidak ada perceraian tanpa saling menyakiti, gitu nggak sih? Iya. Udah Tanpa nikah adanya belum sih? belum. Oh iya. Makanya agak sedikit Ya, dari gitu. cuman aku nanti akan belajar gitu loh. Ya gitu, jadi tidak ada pernikahan yang baik-baik aja dalam perceraian, pasti tidak baik-baik aja. Akhirnya ya itu, setelah saya kenal self love, kemudian afirmasi, mau tidur saya bilang ke diri saya, Lutfi, kamu bahagia, kamu sehat, pikiranmu akan tenang, tidur dengan enak, bangun pagi segar,
besok takdir indah menyambutmu, itu saya bilang biar telinga saya mendengar. Itu yang akhirnya alhamdulillah istiqomah kan beberapa waktu mulai enak. Asam lambung udah turun, vertigo udah nggak gampang kambuh. Ketika keinget masa-masa gitu udah nggak sedih banget. Diimbangi juga pendekatan kepada Tuhan, puasa dan sebagainya. Jadi ya jalurnya vertikal horizontal tetap. Kuncinya juga yang pertama berdamai ya Mbak ya. Betul, itu berdamai dengan diri sendiri, akhirnya bisa memaafkan. Karena kan kita pasti punya salah pada diri sendiri. Benar. Itu yang kadang dilupakan orang soalnya. Sama afirmasi lah tadi ya. Bangun Afirmasi tidur, hal bangun positif tidur. pokoknya. Gitu, akhirnya dari situ. Itu masa-masa sulit Mbak Intan. Habis itu akhirnya menemukan cara untuk berbisnis yang minim budget, minim modal dengan Zendo itu ya Mbak ya? Itu di tahun 2015. Akhirnya saya bikin Zendo Nekat itu tadi. Setelah terinspirasi dari Gojek dan juga Grab pas di Surabaya. Tugas di Surabaya. Sekarang kita melangkah ke Zendonya. Siap. Zendo mulai 2015 dan itu awalnya di bidang apa? Bergeraknya. Zendo itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu, tapi masa nggak tahu sih kalian gitu? Mungkin jelasin aja deh sedikit, Mbak. Zendo adalah layanan jasa delivery yang melayani apa aja, di mana aja, kecuali nagih hutang, ngutangin dan nyariin jodoh, guys. Jadi kalau butuh apa aja, Mbak butuh ngirimi pacarku sarapan, siap. Kalau ndak duwe pacar beta, Bu. Piye? Enak gitu biasanya tumpane Revo. Jaket kulit. Sepatu pantol. Yang penting untuk jaket Zendo. Iya, jadi gitu. Jadi apa aja bisa. Kalau belum punya pacar ya ngirim gebetan. Masa gebetan nggak dikirimi ya? Ndak, nanti ojo keluar modal banyak di awal kok gitu. karena nggak nikah kan. Masa sampean nggak seneng dimodali di awal? Kasihan, Mbak. Langsung digentar, Mbak. Agak gimana gitu, soalnya sampai sekarang belum ketemu ya gitu Mbak. Zendo adalah layanan apa aja Mas pokok intinya. Apa aja di mana aja. Pertama di Tulungagung, lokal brand, lokal pride. Bener-bener asli Tulungagung. Waktu di awal itu berarti ya melayani apa aja ya Mbak? Pas dari awal memang seperti itu ya? Dari awal itu pertama belanja sama makanan. Habis itu ternyata permintaan orang itu semakin macam-macam. Mbak, saya bisa dibantu ini nggak, ngetik ini, ada tugas ini. Mbak, saya bisa dibantu nggak, rumah saya kotor, nggak ada nggak ada pembantu. Akhirnya saya bikin Zendo Cleaning Service. Mbak, saya capek, bisa nggak nyariin tukang pijat? Akhirnya tim saya ada yang bisa mijet, saya akhirnya bikin Zendo Massage. Pokoknya sembarang-barang diayai seperti perjalanan hidupnya. Diayai, enggak diibui, semua jadi ayah. Diayai. Gitu. Jadi ada yang pengen, Mbak saya butuh servis ini, laptop saya rusak. Sampai servis laptop loh. Dan ada fakta unik, itu Zendo kayaknya pernah dimintai tolong untuk memperbaiki sanyo, mengeluarkan ular dari rumah, dan juga yang paling ini yang paling lucu adalah pernah disuruh untuk memadamkan selingkuhan. Iya. Itu boleh diceritakan sekarang karena sudah saya tutup layanan itu. Sudah. Itu ada layanan sendiri ternyata dulu. Karena kemakan tagline apa aja di mana aja. Jadi ketika orang butuh karena membayar detektif swasta mungkin mahal. Akhirnya sambatnya ke Zendo. Memang Zendo itu tempat sambat berbagai macam masalah. Pokok seorang sambat enggak di duit. Sampai sambat kalau puasa, Mbak, aku nggak ada yang bangunin sahur. Ya Allah. Bisa tolong sekalian bantu bangunin sahur, nanti saya tak harus di sahur gitu. Siap. Jadi kita nelponin. Multitasking, multi talent. Nah, sekarang kan ini ya Mbak, Zendo itu kan di Tulungagung aja. Terus sekarang di Tulungagung juga udah mulai masuk Grab. Udah mulai masuk Maxim. Nggak tahu mungkin kedepannya kan ada Shopee Food atau apa yang lain kan kita nggak tahu. Terus gimana Zendo dari mulai 2015 sampai sekarang juga masih ada. Itu gimana caranya untuk sustain di tengah banyaknya ini yang lainnya? Caranya tetap satu, teguhkan niat awal. Niat awalnya adalah bekerja bermanfaat untuk orang banyak, biar teman-teman yang dalam keluarga Zendo itu juga tetap
dapat rezeki dari sini. Sekarang jadi ada berapa karyawan? masih 50. Masih ya 50 ya? Ya, dibandingkan yang raksasa itu. Itu sudah. Oke. Jadi gitu. Oke. Tipsnya adalah satu, meneguhkan niat. Jadi down pasti. Wah, iki raksasa bodoh melebu. Serodok ngedown, tapi saya ingat bahwa ini banyak teman yang menghidupi keluarga, anak-anak. Jadi saya yakin ini pasti ada rezekinya. Tinggal kita aja gimana usahanya. Usahanya adalah kita harus punya value sendiri. Yang berbeda ya? Yes, value yang berbeda, proportionnya yang berbeda, value-nya apa ya, itu tadi kita memang benar-benar melayani apa aja di mana aja. Dan layanan Zendo itu kalau nyun sewu, kalau di kompetitor kita, jangan bilang kompetitor ya, lebih ke dulur saaspal, dulur ya. saaspal. Oke. Ya, pejuang aspal, dulur saaspal itu kan kadang biaya makanan itu harganya misal 10.000 jadi 15. Kalau Zendo itu konsis di 10.000 ya 10.000. Kita nggak menaikkan harga barang. Jadi yang pertama harga makanannya tetap, harga barangnya tetap. Yang kedua bisa order di mana aja tanpa harus registrasi. Jadi misal Mbak Intan nih mau beli sate, sate di Pak Kuat misalnya, Pak Kuat itu nggak harus terdaftar di database kita untuk bisa diorder. Jadi Mbak Intan hanya WA admin aja. Jadi Zendo itu tanpa aplikasi ya Mbak. Pakai aplikasi WhatsApp. Oke, untuk Ya, order cuma dan lain sebagainya lewat chat. Chat aja ke admin. Nomor WA-nya ada di Zendo Tulungagung Instagram. Nanti ada link tree-nya, tinggal pilih admin 1, admin 2. Gitu. Jadi tinggal WA aja. Sate Pak Kuat berapa? 30 porsi gitu. Oke. Tambah beli di PS Coffee, PS Specialty 3 misal kayak gitu. Jadi tinggal nyebutkan itu aja, nanti deliver bisa belikan langsung, harganya sama. Dan bisa order banyak. Misal beli di PS, belanja di pasar, belanja di toko kelontong, di apotek, beli pempes, itu bisa semua dalam 1 kali waktu. Oke, kalau di aplikasi lain kan harus beda ini kan, harus beda tempat itu kan ya, beda feature. driver sendiri. Ya, beda feature atau apa ya, saya nggak kurang paham juga mereka ada. Menurut saya kalau Gojek mungkin ada Go Shop, kalau Grab saya belum paham betul sih kayak gitu. Kalau Zendo satu pintu lah ya. Langsung WA aja, diantar ke rumah saya, misal Mbak Intan rumahnya Pakel, kirim share lokasi, ongkirnya sekian, deal, diproses, sudah. Harganya sesuai. Intinya, menurutku juga ini lebih apa ya? Kalau buat orang-orang yang nggak terlalu familiar sama aplikasi, apalagi orang-orang tua, kayaknya lebih simple gitu ya. Dan survei membuktikan kalau customer Zendo itu udah nyaman di zona ini kayaknya. Tinggal WA aja, database-nya Mbak Intan sudah masuk. Nanti admin tinggal diantar ke rumah ya Mbak. Di next order, karena sudah pernah kirim share lokasi, tinggal kirim aja. Iya. Gitu. Bener sih. Pas pernah nanti Zendo? Sudah pernah 1 kali. Oke. Nanti coba lagi tak kasih diskon ya. Nah ini. Itu pakai brosur tadi tunjukin. Oke. Nanti pasti juga ada diskon-diskon khusus ya Mbak ya? Tapi nggak karena kita tanpa ini ya, strategi bakar uangnya nggak sebesar raksasa-raksasa yang lain. Jadi ya diskonnya itu kita main logis saja. Bakar uangnya selogis mungkin. Saya juga tentu saja nggak mau rugi. Saya nggak mau rugi, nggak mau merugikan teman-teman yang di lapangan. Jadi ya logis saja. Alhamdulillah customer Zendo itu nggak begitu terpengaruh sama diskon. Ketika kita ngasih diskon pun mereka biasa aja. Biasa aja. Karena dari awal juga apa ya? Udah nyaman gitu. Iya, kadung nyaman ya. Kadung sayang Iya, kayak gitu. Jadi udah malah kalau di diskon itu dikasihkan ke driver. Jadi malah ya gitu. Dan berarti kuncinya sustain itu dibandingkan dengan mungkin raksasa apa teman satu aspal ya? Iya, teman satu aspal. Itu mungkin pelayanannya juga udah beda, yang treatmentnya juga beda. Bikin chemistry ya, harus ada bonding ya. Nah itu dia. Admin itu saya support untuk hafal keinginan customer. Oke, setiap jadi customer misal Mbak ya. Intan ini misal sukanya
minumnya di PS itu PS Ice Coffee ya. Itu tinggal Mbak Intan misal bilang Kayak Mbak, biasa. di PS kayak biasanya. Nah gitu admin sudah hafal. Ya belajar jadi robot lah. Di aplikasi raksasa kan juga ada ala robot ya. History pesanan itu kan udah record ya. Tapi ini manual. Ya, tapi ini manusia. Melatih kepekaan Melatih manusia. kepekaan dan daya Makanya, ingat. Cowok harus belajar emang yang peka. Lo rungokno. Aku salah ngomong. Jebakan ya. Tapi lah misal tinggi wong sing dangling-dangling ngono kayak nggak cocok dari admin yo. Aku danglingan poli. Tapi Lah, lek itu danglingan pasti pada- kayaknya ya iya. kalau pakai Zendo aku danglingan, Mbak sing niki aku apa ya? Nah, Mereka betul. akan Itu yang enak kemarin dibelikan di mana ya? Saya sering juga ketika customer mungkin bukan orang Temanggung ya, Mbak di sini beli sate ayam yang enak di mana ya? Itu admin bisa merekomendasikan. Nah, itu yang membedakan dan itu yang akhirnya bikin Zendo Yes, sustain dan sampai kita sekarang. UMKM friendly, jadi siapapun bisa order Zendo. Jadi kita itu nggak harus registrasi untuk bisa order ya. Seller ya, kita ngomongin seller ya. Saya pengen memasarkan produk saya, pengen delivery produk saya, misal pisang lumer misal. Ini biar saya bisa delivery ke customer, syaratnya gimana? Nggak ada Nggak syarat. ada syarat. Pokoknya ngirim share lokasi tujuan ke admin, dicek ongkirnya, customer yang jenengan deal, ya udah diantar. Harganya sama. Semudah itu, nggak pakai potongan berapa persen, nggak pakai registrasi. Gitu. Semudah itu. Yes, friendly sekali pokoknya. Silakan. Kamu kayak di usaha apa wingi? Usaha mendapatkan Angkat dia, aja. tapi gagal. Aduh. Nggak apa-apa, ini mungkin Semangat, ceritanya. coba lagi. Nah ini loh, semangat ini. Oke. Kalau nggak ngerasain gagal, nggak ngerasain perjuangan kan? Nah, itu Mbak. Wih lo, semangat ya, Mas Yes. ya. Untuk mendapatkan dia maksudnya. Oke. Ini kan Zendo sampai sekarang ini kan juga akan terus berkembang ya. Insya Allah, amin. Kalau menurut Mbak Lutfi sendiri, goals kedepannya ini, yang pertama untuk Zendo dulu kira-kira Iya. bakal seperti apa planningnya? Cita-cita saya adalah membuat Zendo itu semakin berkembang dan merajai Tulungagung. Dulu cita-cita saya di awal Zendo adalah pengen Zendo itu menasional, kayak kayak raksasa. yang Ternyata raksasa. keinginan saya tuh kayak nggak apple to apple, nggak relate gitu. Akhirnya saya mikir wis nggak usah muluk-muluk lah. Goals pertama saya adalah bagaimana bisa merajai Tulungagung dulu. Berjaya di kota sendiri dulu, benar-benar bisa bermanfaat untuk orang-orang Tulungagung, menaikkan value Tulungagung. Karena nggak hanya value masalah UMKM aja, tapi segala aspek kita juga bisa nge-push, jadi kayak gitu. Jadi cita-cita saya yang pertama adalah bagaimana bisa merajai Tulungagung. Pertama, yang kedua bagaimana bisa menambah kebermanfaatan saya untuk secara pribadi kepada teman-teman, keluarga besar saya, keluarga Zendo dan UMKM, dan yang pastinya bisa bermanfaat juga memudahkan urusan semua orang yang order Zendo. Itu karena apa ya, goals tertinggi saya selama hidup pokoknya bagaimana hidup itu berkahnya adalah ketika bermanfaat untuk orang banyak. Gitu dawe Gus. Gus? Dagangannya pusat. Habis Siap. ini ada dicampur darah. Oh iya. Ada oke. Berarti itu ya Gus kedepannya. Apakah nanti ingin mengembangkan bisnis ke sayap-sayap yang lain gitu misalnya? Ya, yang jelas yang mungkin akan dikembangkan insya Allah pastinya yang sudah ada dan alhamdulillah settle sampai sekarang adalah Zendo Cleaning Service. Oke. Itu karena memang pemainnya di Tulungagung belum ada. Oke. Jadi insya Allah bismillah next change itu akan menjadi ladang untuk Amin. diversifikasi. Oke, jadi untuk Zendo itu dan untuk diri sendiri juga yang pasti itu ya mengejar berkah dan juga kebermanfaatan Yes, buat orang itu lain. kayak apa ya, asupan nutrisi yang dibutuhkan jiwa. Jiwa gitu. Karena itu lebih penting dari materi ya Mbak Sim. Ya, dan bekerja dengan senang, dengan bahagia, situasi pekerjaan yang enak, kekeluargaan, itu memang dibutuhkan untuk jiwa, untuk sehat mental ternyata. Betul sekali. Itulah kenapa saya tuh nggak tega mempreser teman-teman terlalu ini, karena kalau mereka terpreser terlalu dalam juga mentalnya malah kacau. Pengalaman dulu Dari sebelum dulu seperti itu. iya. Oke.
Dan aku speechless sumpah. Jadi ya karena mungkin juga seorang perempuan jadi feel-nya perasaannya gitu ya? tuh lebih ini ya, lebih iso simpati Insya dan lain Allah. sebagainya. Keren Tapi Mbak banget. Intan lebel, aku nggak sekuat itu. Guys. Nggak Tak lebay. kuat nggak pernah mampir ke psikiater kali. Kita gini, tapi Mbak Intan by the way, saya pengen notice juga bahwa kemungkinan Mbak Intan menilai saya kan kuat gini-gini ya. Tapi di balik itu semua kita harus memang ada sesi sambat gitu loh. Oke. Jadi orang kuat itu bukan orang yang tidak sambat. Oke. Sambatnya tapi di tempat yang tepat gitu loh. Nah, Betul nggak? Kuwi loh Kadang kadang sambat nih. di tempat yang salah itu yang ada diremehkan mungkin, diece. Nah kalau sambatnya kita di tempat yang tepat, kita itu bisa tough, bisa kuat gitu. tempat yang tepat itu Terserah, mau diri sendiri, mau hanya kepada Tuhan cukup, mau kepada bestie, mau kepada kamera. yang penting Jenengan sendiri yang dicurahkan. tahu Oke. kapan dan di mana harus sambat. Jangan sampai nggak sambat menurutku. Jadi kepada Tuhan mungkin dia sambat. Oke. Jadi sih Gitu loh. intinya apa yang kita rasakan meskipun itu pahit kan harus dikeluarkan. Iya. Oke, Memendam itu ternyata hanya bom waktu, naikkan asam lambung, sakit, stres dan vertigo dan sebagainya. Makanya itu saya sedikit membahas kesehatan mental itu di situ. Karena wanita itu rentan di situ Mbak Intan. Teman-teman ya, Iya. teman-teman ya. Les misal ono pikiran senjelimet curhat paling enggak. Gitu. Jadi ngarep pusat loh. Dekengane pusat utawa delok go sidang. Oke, ini juga karena sebagai closing ya Mbak terakhir karena kan tadi juga udah nyinggung soal gimana caranya untuk bertahan ketika jelimet gitu. Pesan buat temen-temen yang mengalami struggle dan hampir nyerah sama hidup apa? Yes. Pesan buat teman-teman yang pertama untuk wirausaha ya. Yes. Yang Boleh. struggle, bisnis merasa gagal, bisnis merasa begitu-begitu aja. Tenang. Boleh nyisih sebentar ke tempat yang kalian bisa mikir, dianalisa lagi, mungkin ada nggak yang belum dilaksanakan di plan-plan kalian, kemudian memantapkan niat awal kalian berangkat itu apa, itu penting. Saya dulu menulis niat itu di tempat tidur, karena apa? Ketika nyerah itu saya lihat lagi, ketika capek itu saya lihat lagi, jadi kegagalan itu titik baliknya ke situ. Jadi gagal bangkit lagi dan cari nyaman kalian di mana. Nyaman itu penting. Untuk struggle kalian harus butuh support system juga. Support system itu bisa keluarga, bisa pasangan, bisa teman, partner kerja dan lain. Terserah. Itu kalian yang tahu sendiri dan jangan membiarkan stres kalian berlarut-larut. Sambat itu harus di tempat yang tepat. Gitu. Dan spesial buat semua wanita, perempuan wanita, gender is just a gender. Jadi meskipun tetap ada margin di antara cewek sama cowok, tapi kita tetaplah sama kalau dari segi pikiran. Kita berhak untuk berkembang, kita berhak untuk mandiri, kita berhak sukses di pilihan kita berhak bahagia. Apapun pekerjaanmu, ibu rumah tangga juga pekerjaan, wira swasta semua pekerjaan, bebaskan pikiran kalian seluas-luasnya biar semua pekerjaan itu well done, dikerjakan dengan baik, berhasil dengan baik. Itu dia. Aku hari ini benar-benar banyak banget. Wis kayak motivator. Mario Ya ampun. Iya itu. Aku sampai speechless dan aku juga karena sebagai perempuan ya ngelihat perempuan yang segini struggle-nya luar biasa tapi tetap bisa semangat itu benar-benar bisa memacu aku gitu loh. Bisa jadi pengingat aku sing kadang gayane lemas-lemes ngene iku juga buat teman-teman juga Kurang mungkin makan di rumah. paling. Oh iya. Akhirnya jadi kuyus gini ya. Oke, mungkin makan di BS Coffee. Iya, habis itu kita makan asik. Oke, makasih banyak Mbak Lutfi atas kesempatannya hari ini. Banyak banget yang udah diceritain, yang udah dibagikan kali ini, dan semoga apa yang kita bicarakan itu bisa jadi istilahnya semangat, sharing semangat juga buat teman-teman di luar sana, teman-teman perempuan juga ya. Pokoknya perempuan itu zaman sekarang harus bisa mandiri, berdaya, dan berdikari. Anjay, betul sekali, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nonton konten-konten lain di YouTube-nya Radio Tulungagung.
Dan sampai jumpa di unboxing episode selanjutnya. Saya Thank Intan you. Puspitasari dan Lutfi Aziza Zendo. pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan Mbak Intan dan Iya, tim. saya juga. Oke, thank you guys.